Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas setiap Jumat pagi dengan bahasan Bulughul Maram. Pada kesempatan pekan lalu kita bahas tentang masalah air, kali ini kita bahas tentang bejana dan najis. Adapun artikel selengkapnya bisa dilihat di rumaiso.com. Ya, ada 2 artikel yang sudah kami muat. Dicari artikel Bulughul Maram tentang bejana, itu yang ke-1 dibahas tuntas. Kemudian yang kedua Bulughul Maram tentang najis dan cara menghilangkannya. Nah, monggo bisa dibaca. Hadis tentang bejana dulu di bagian nomor 2, ini bab kedua. Kitab Thaharah babul ani, kita bersuci bab bejana. Mulai dari diharamkan makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Monggo. Dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu saya baca hadisnya dulu. An Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak, karena barang-barang itu untuk mereka di dunia, sedangkan untukmu di akhirat." Muttafaqun alaih. Nah, lihat. Barang-barang itu untuk mereka, yaitu emas perak tadi yang jadi bejana. Bejana yang di sini kita bahas begini. Jadi kan kalau kita mau wudu, air tersedia. Untuk menggunakan air itu ada wadah. Ya, wadah air ya, itu kita juga butuhkan untuk menampung air. Nah, wadah ini yang boleh digunakan itu wadah yang seperti apa? Apakah dari wadah plastik, apakah dari wadah ya aluminium, apakah dari kayu? Kalau orang dulu itu ada yang dengan kulit ya. Maka nanti bahasanya nanti ada yang seputar emas, perak, ada yang dengan kulit hewan, nanti kita bahas. Ya. Di sini dikatakan, janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak, karena barang-barang itu untuk mereka orang kafir berarti ya di dunia dan untuk kalian di akhirat. Terus faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, diharamkan makan dan minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, lihat ya wadahnya, misalnya piring, gelas, cangkir, teko, terbuat dari emas atau perak. Ya, ini tidak dibolehkan. Terus. Yang kedua, sebab diharamkan adalah karena tasyabbuh dengan orang kafir. Tasyabbuh di situ artinya menyerupai. Nah, coba lihat, ada zoom terputus dulu. Mas, zoom terputus. Ya. Sebab diharamkannya adalah karena tasyabbuh atau menyerupai orang kafir. Dan kita kan dilarang tasyabbuh. Walaupun mungkin keyakinan kita tidak menganggap mereka itu, ya kita tidak menganggap mereka keyakinannya lebih baik daripada kita. Namun kalau sudah dalam hal penampilan, ya dalam hal berpakaian, di sini juga dalam hal menggunakan emas perak sebagai wadah. Nah, ini yang jadi masalah. Maka bukan hanya, ingat ya, itu bukan hanya kita disuruh tidak memperingati peringatan mereka gitu. Namun kita juga dilarang untuk menyerupai mereka yang tadi kita sebut dengan tasyabbuh. Seperti Nabi SAW juga larang misalnya laki-laki atau perempuan memakai pakaian yang jadi ciri khas mereka. Nah, terus nomor 3. Hukum larangan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan.
Artinya, tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas murni atau emas yang bercampur dengan yang lain, begitu pula perak murni atau perak yang bercampur dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ada sendok, ada piring, nah itu bercampur dengan bahan yang lain ya. Terus ada emasnya di situ, tidak dibolehkan. Ya, ada emasnya di situ, tidak dibolehkan. Nah, terus yang keempat. Jumhur ulama menganggap terlarangnya wadah atau bejana ini bukan hanya untuk makan dan minum, namun larangan tersebut berlaku juga untuk penggunaan lainnya seperti untuk wadah berwudu. Nah, seperti wadah berwudu juga dilarang. Terus. 5. Menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak dilarang karena perantara pada kesombongan, menghancurkan hati orang-orang miskin. Nah, tadi wadahnya itu pokoknya dilarang digunakan untuk makan dan minum ya, yang terbuat dari emas dan perak tadi ya. Namun larangan tersebut berlaku juga, jadi bukan hanya untuk makan dan minum. Ada yang nampung air di situ menggunakan wadah emas perak dan wadah ini dipakai untuk berwudu. Nah, tidak boleh. Nah, apa sebabnya? Ini perantara pada kesombongan. Coba aja lihat kalau orang itu biasa menggunakan bejana seperti itu. Kita masuk dalam rumah bertamu, terus kita lihat tempat kuenya aja, emas. Piringnya, sendok kecilnya saja emas. Ya. Ini perantara menuju sifat kesombongan, dan Islam itu melarang sifat kesombongan seperti ini. Dan sifat kesombongan itu membuat kita ya sulit untuk masuk surga. Gitu. Juga ini menghancurkan hati orang-orang miskin. Orang miskin bersedih, kok bisa orang kaya itu kayak begitu? Ya, kok dia mewah-mewahan dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat diharamkan minum dari wadah perak, dan ini dijelaskan siksaannya. Wa an ummi ini hadis ke-17 ya. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yashrabu fi ina'il fiddati inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dengan bejana dari perak, sungguh ia hanyalah memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat faedah hadis. Yang pertama, diharamkan minum dari wadah yang terbuat dari perak, lebih-lebih lagi jika menggunakan emas. Dilarang atau diharamkan, ingat ya, diharamkan, bukannya sekadar makruh ya, ini diharamkan minum dari wadah yang terbuat dari perak. Perak padahal lebih murah, apalagi emas yang lebih mahal daripada perak. Ya, terus. Yang kedua, cincin perak untuk laki-laki dibolehkan. Cincin perak laki-laki dibolehkan. Terus. Sedangkan cincin emas untuk laki-laki tidak dibolehkan. Nah, itu ya bedanya ya. Cincin perak untuk laki-laki dibolehkan, sedangkan cincin emas untuk laki-laki tidak dibolehkan. Perak saja yang dibolehkan. Sebagaimana ada hadis-hadis yang mendukung dibolehkannya cincin perak ini. Terus yang ketiga. Balasan sesuai dengan amalan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan perbuatan. Nah, sekarang hadis ke-18 ini tentang sucinya kulit bangkai setelah disamak. Nah, kita bahas seputar kulit ya. Karena apa jemaah? Karena dulu ya, untuk wadah itu bukan dengan plastik ya, mungkin plastik jarang ditemukan dulu ya, malah menggunakan kulit. Jadi kulit itu disamak, mereka olah ya, entah dari kulit bangkai atau bukan, kemudian mereka pakai untuk nampung air. Nah, sekarang kulit ini boleh digunakan ataukah tidak? Coba kita lihat. Baca. Sebentar, Arabnya dulu ya. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubiqal ihabu faqad tahur akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kulit hewan telah disamak, kulit tersebut menjadi suci, diriwayatkan oleh Muslim. Menurut riwayat Imam yang 4, kulit hewan apapun yang telah disamak, maka ia menjadi suci. Nah, terus ini ada 3 hadis yang membicarakan ya. Hadis ke-19, wa an Salamata ibnul Muhabbik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di babu juludil maitati tuhuruha Sahau Ibnu Hibban. Dari Salamah bin Al-Muhabbik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menyamak kulit bangkai adalah menyucikannya. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Ya, lihat sahih, dan ini kata Syekh Abdullah Fauzan di sini sahih li ghairi. Menyamak kulit bangkai, kulit apapun berarti jemaah. Mau kulit dari hewan yang halal dimakan seperti sapi ataupun kambing, jika walaupun itu mati dalam keadaan bangkai, mati begitu saja. Ingat ya, bangkai itu tidak pakai disembelih ya. Begitu juga hewan yang haram dimakan. Ya, mau ada kulit kucing, kayak kulit harimau, kulit buaya ya. Kalau berdasarkan kemudian hadis ini ya, kita belum rojihkan, belum kuatkan ya. Berdasarkan kemudian hadis ini berarti semua jenis kulit itu kalau disamak, kalau diolah maka menjadi suci. Nah, terus hadis ke-20. Wa an Maimunah radhiyallahu anha marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqal law akhadhtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqal yutahhiruha al-ma'ul wal qaradu akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Dari Maimunah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang sedang diseret orang-orang. Kemudian beliau bersabda, alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya. Mereka berkata, kambing ini benar-benar telah mati. Beliau bersabda, kulitnya dapat disucikan dengan air dan daun salam. Nah, jadi ada kambing telah mati jadi bangkai. Kemudian kulitnya ini disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu dijadikan disamak, ya, itu masih bisa dimanfaatkan. Ya, Nabi katakan tadi, yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Kulit itu bisa jadi suci, kulitnya ya, bukan dagingnya ya. Yang sudah mati ya sudah, namun kulitnya masih bisa diambil. Kulitnya itu masih bisa diolah, ya, itu dengan air dan daun salam. Nah, bisa dimanfaatkan lagi. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan disamak. Nah, 3 hadis ini lihat ya. Hadis 18 menyebutkan semua kulit kalau disamak maka jadi suci. Hadis 19 dari Salamah bin Al-Muhabbik juga sama. Semua kulit. Ya, itu kalau disamak maka menjadi suci. Hadis ke-20 ini dari Maimunah. Hadis ke-20 ini dari Maimunah. Jika yang disamak itu karena dibicarakan kulit kambing, karena dibicarakan sini kambing ya. Dibicarakan kambing. Maka akhirnya sebagian pendapat menyatakan yang bisa membuat jadi suci itu jika hewan yang disamak kulitnya, ya, kulit yang disamak itu dari hewan yang halal untuk dimakan ketika hidup, walaupun matinya bangkai. Matinya misalnya ketabrak gitu. Nah, kambing ini ketika hidupnya itu kan suci kan, maka masih bisa dimanfaatkan kulit tersebut. Nah, terus sekarang faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas menunjukkan bahwa kulit apa saja yang disamak maka menjadi suci, baik berasal dari hewan suci ketika hidupnya seperti unta, sapi, dan kambing, atau berasal dari hewan yang tidak suci ketika hidupnya seperti anjing dan babi. Nah, seperti anjing dan babi ya. Nah, kalau hadis Ibnu Abbas tunjukkan umum ya jemaah ya. Jadi kulit apapun. Terus yang kedua. Menurut mazhab Hambali dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kulit bangkai yang menjadi suci adalah kulit dari hewan yang halal disembelih, berarti dari hewan yang halal dimakan. Hal ini adalah kesimpulan dari hadis Maimunah. Jadi lebih dikerucutkan kulit yang nanti jadi suci cuma dari hewan yang halal dimakan, yaitu kulit dari kambing dan sapi. Terus yang ketiga. Adapun kulit dari hewan yang tidak halal disembelih walaupun suci ketika hidupnya seperti kucing, maka tidaklah suci kulitnya walaupun disamak karena penyembelihan tidak menghalalkannya. Kesucian hewan tersebut ketika hidupnya hanya karena sulit menghindar dari hewan semacam itu. Jadi seandainya kucing ya, kucing itu kita pernah singgung, kucing itu hewan yang ada di sekitar kita. Tawafina alaikum. Nabi SAW katakan itu hewan-hewan yang muter-muter sekeliling kita sulit hindari. Sucinya ketika hidup, kalau dia mati ya matinya tetap bangkai. Di sini dikatakan tidaklah suci kulit ini walaupun nanti disamak. Nah, terus yang keempat.
Memang dari hadis menyatakan semua kulit apapun itu jadi suci ketika disamak. Namun dalam rangka warok, kehati-hatian, kulit hewan yang jadi suci hanya dari hewan yang halal dimakan, bukan dari selain itu. Hal ini demi menjalankan hadis mengenai meninggalkan yang syubhat. Nah, biar tidak jadi syubhat, kita waroknya. Ingat sifat warok itu pernah saya bahas di hadis arba'in ke-6. Itu tinggalkan ada yang halal, haram kan jelas. Di antara keduanya ini perkara mutasyabihat, perkara syubhat. Masih samar, masih abu-abu gitu. Kita tinggalkan dalam rangka ya kehati-hatian. Nah, terus yang kelima. Menyamak itu menyucikan kulit bangkai. Menyamak itu menyucikan kulit bangkai. Sekali lagi ya, menyamak itu menyucikan kulit bangkai. Nah, lalu kita lihat masalah kulit hewan buas. Berdasarkan pendapat yang menyatakan sucinya kulit apapun ketika disamak, tetap saja kulit hewan buas seperti kulit buaya, kulit harimau, kulit ular tidak boleh digunakan. Ingat ya, taruhlah pendapat kita pakai hadis Ibnu Abbas yang katakan semua kulit ketika disamak jadi suci, tetap kulit hewan buas tidak boleh digunakan. Coba lihat lanjutannya. Hal ini berdasarkan hadis larangan mengenakan kulit hewan buas, yaitu dari hadis Al-Mikdam bin Ma'di Karib. Al-Mikdam pernah mendatangi Muawiyah, lantas berkata padanya, Ansyaduka billah, hal ta'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubusi juludis shiba wa rukubi alaiha. Qala na'am. Aku bersumpah dengan nama Allah, bukanlah engkau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengenakan kulit hewan buas dan menunggangi di atasnya? Muawiyah menjawab, iya. Nah, itu lihat. Menunggangi di atasnya dan melarang mengenakan kulit hewan buas. Nah, dijawab iya. Terus kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menggunakan aksesoris dari kulit hewan yang halal dimakan seperti dari kulit sapi, hukumnya boleh. Kalau kulitnya dari bangkai sapi misalnya, jadi suci dengan cara disamak. Nah, jadi kalau dari kulit sapi, tenang-tenang saja. Setelah disamak pokoknya jadi suci. Apalagi kalau matinya disembelih terus diambil kulitnya. Terus yang kedua, kulit anjing dan babi tetap najis menurut mazhab Syafi'i meskipun disamak karena najisnya adalah najis ain, yaitu najis pada bendanya. Maka tidak bisa jadi suci dengan cara apapun sebagaimana najisnya bangkai, darah, kencing, dan semacamnya. nah, sebagaimana najisnya bangkai kan, bangkai ya gitu. Mau diolah apapun nggak bisa, dagingnya ya tetap bangkai, haram gitu. Mau dimasak kayak, mau dijadikan bumbu apa kayak nggak bisa, tetap ya bangkai ya haram, najis ya najis, itu namanya najis aini. Darah juga demikian, kencing juga demikian. Maka kulit anjing dan babi juga sama, itu namanya najis ain. Walaupun tadi kita katakan semua kulit ya, yang dikecualikan sini kulit anjing dan babi tetap najis. Terus yang ketiga, kulit hewan yang haram dimakan seperti kulit ular dan kulit buaya itu suci menurut kalangan ulama yang menganggap semua kulit hewan yang disamak jadi suci. Nah, kulit dari hewan yang haram dimakan ada kulit ular ya. Biasanya pakai untuk dompet, ikat pinggang, kulit buaya juga demikian ya. Maka itu jadi suci menurut kalangan ulama yang menganggap semua kulit hewan yang disamak jadi suci. Namun, lihat nomor 4 lanjutannya. Kulit dari hewan buas seperti buaya dan ular kalaupun dianggap suci setelah disamak tetapi tetap haram digunakan berdasarkan hadis Al-Mikdam bin Ma'di Karib. Ya, tetap haram digunakan berdasarkan hadis Al-Mikdam bin Ma'di Karib tadi, walaupun kita katakan kulit dari hewan buas itu suci namun haram digunakan. Nah, sekarang kalau begitu, Ustaz, saya mau jual beli aja deh. Kalau nggak boleh digunakan saya jual pada orang lain. Nah, misalnya pada non-muslim gitu. Coba lihat sekarang hukum jual beli kulit hewan buas. Baca. Dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer halaman 82 cetakan ke-22. Nah, ini yang biasa jadi rujukan kita setiap pagi ya, kecuali hari Jumat ini ya, disebutkan larangan menggunakan kulit hewan buas bukanlah karena kulitnya dihukumi najis. Akan tetapi karena hal itu menyerupai orang-orang kafir dan dapat mendatangkan keangkuhan. Dengan demikian, apakah boleh menjual belikan kulit binatang buas seperti kulit ular dan buaya yang telah disamak terlebih dahulu? Para ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan menjualnya. Dan uang hasil penjualannya halal.
Namun, para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan jual beli kulit hewan tersebut bukan karena najisnya, akan tetapi diharamkan karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Jadi Wasallam. memang dilarang untuk digunakan. Sehingga kalau dilarang untuk digunakan, ngapain dijual? Uang itu saja digunakan nggak boleh. Jadikan ikat pinggang nggak boleh, untuk tas tidak boleh, untuk jaket tidak boleh, untuk sepatu tidak boleh, untuk topi tidak boleh. Kan nggak boleh digunakan, ngapain dijual belikan? Terus dengan demikian? Dengan demikian, tidak boleh dijual dan hasil penjualannya haram. Ini merupakan pendapat terkuat karena pendapat ini menggabungkan dalil-dalil yang membolehkan dan melarang penggunaan kulit binatang buas. Wallahu alam. Sekarang kita lihat hukum wadah ahli kitab. Jadi ini yang sering ditanyakan, Ustadz, ini saya makan ini di rumah saudara saya non muslim, ini saudara kandung misalnya gitu. Nah, boleh nggak ya makan dari bekas piring mereka? Siapa tahu mereka makan babi. Ya, bagaimana hukumnya? Coba kita lihat. Wa an Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin bi ahli kitabin fa afana aqulu fi aniyatihim qal la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha faksiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'labah al-Kushaini radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, kami tinggal di daerah Ahlul Kitab. Bolehkah kami makan dengan wadah atau bejana mereka? Beliau menjawab, janganlah engkau makan dengan wadah mereka kecuali jika engkau tidak mendapatkan yang lain. Oleh karena itu, bersihkanlah dahulu dan makanlah dengan bejana tersebut. Nah, beliau jawab, janganlah engkau makan dengan wadah mereka kecuali. Nabi beri syarat nih. Kalau mau makan dengan wadah mereka nih ya, engkau tidak mendapatkan yang lain. Oleh karena itu, bersihkan dahulu dan makanlah dengan bejana tersebut. Coba kita lihat faedah hadisnya. Yang pertama, hendaklah tidak makan dari wadah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena tidak berhati-hati dalam menjaga diri. Karena mereka tidak berhati-hati ya dalam menjaga diri, terus dari yang najis. Nah, mereka tidak hati-hati kan, tidak seperti kita. Kita ada aturan, oh jangan kena najis ini, oh ada najis mughalladh, atau najis yang berat, oh ini ada najis mutawassit, pertengahan, oh ini ada najis mukhaffaf, najis ringan. Kita kenal kayak gitu sehingga kapan kita membersihkannya, ada caranya gitu. Sebagaimana nanti kita akan lihat dalam penjelasan najis. Terus faedah hadis. Yang kedua, di sini seolah-olah bertentangan dengan kaidah asal, yaitu hukum asal segala sesuatu itu suci. Sedangkan kita yakini pada mereka tidak hati-hati dalam memperhatikan yang najis. Sesuai sangkaan kuat, manakah yang akan dimenangkan? Jadi, sesuai sangkaan kuat saja, manakah yang dimenangkan gitu. Jadi sikapnya adalah sesuai sangkaan kuat saja, manakah yang akan dimenangkan. Jadi, kita datang nih. Orang itu biasa bersih-bersih enggak ya? Orang itu biasanya pakai itu untuk makan babi enggak ya? Kalau iya, kita hanya boleh makan dengan dua syarat di situ. Pertama, tidak ada piring yang lain, tidak ada wadah yang lain. Yang kedua, yakin dengan cara membersihkan itu. Ya, yakin dengan cara membersihkan itu. Terus penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dan kesimpulannya masalah menggunakan bejana ahli kitab. Tidak boleh menggunakan wadah orang kafir kecuali jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, tidak ada wadah yang lain. Ingat ya, syaratnya tidak ada wadah yang lain. Kalau ada piring yang lain, ya ngapain pakai wadah mereka gitu. Terus kedua, dibersihkan atau dicuci terlebih dahulu. Nah, dibersihkan atau dicuci terlebih dahulu ya. Itu syarat pertama. Syarat pertama diberlakukan agar kita bersikap warok atau hati-hati. Nah, agar kita bersikap warok atau hati-hati. Syarat kedua. Sedangkan syarat kedua mesti dicuci agar kita yakin bahwa wadah tersebut benar-benar telah suci. Terus namun perintah mencuci di sini bukanlah wajib, hanya anjuran. Kenapa dibawa ke hukum anjuran atau sunnah? Karena dalam surat Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa makanan ahli kitab halal bagi kita. Makanan mereka tentu saja ada pada wadah mereka. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan dari ahli kitab itu halal untuk kalian. Terus, kalau wadah tersebut digunakan untuk wadah babi atau wadah minum khamar, maka tetap wajib dicuci. Ya, itu tetap wajib dicuci. Kalau wadah tersebut digunakan untuk wadah babi atau wadah minum khamar, maka tetap wajib dicuci. Faedah di atas diambil dari minhal alam. Terus, boleh menggunakan sekarang bejana orang musyrik. Ya, baca.
Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin muttafaqun alaih fi hadisin tawilin. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berwudu di mazadah, tempat air yang terbuat dari kulit hewan milik seorang perempuan musyrik. Ingat ya, yang miliki ini perempuan musyrik. Ya, terus muttafaqun alaih dalam hadis yang panjang. Faedah hadis. Yang pertama, dibolehkan menggunakan wadah orang musyrik selama tidak yakin ada najis. Selama tidak yakin ada najis ya. Terus tadi ini digunakan untuk tempat berwudu ya. Lalu kedua, sucinya kulit hewan setelah disamak karena mazadah adalah kulit hewan sembelihan orang musyrik. Hasil sembelihan orang musyrik itu dihukumi bangkai. nah, hasil sembelihan orang musyrik itu dihukumi bangkai. Namun, kalau baca lagi. Ini ada lanjutan dari saya, berarti itu ada tambahan. Hasil sembelihan orang musyrik itu dihukumi bangkai. Namun, kalau kulit itu dari hewan yang suci ketika hidup, walau matinya bangkai, bisa jadi suci dengan cara disamak. Jadi lihat ya tadi ya. Kan yang dipakai itu kulit hewan sembelihan orang musyrik. Ya, kulit sembelihan orang musyrik. Hasil sembelihan orang musyrik itu kan dihukumi bangkai. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan dagingnya, kulitnya kita ambil. Misalnya kulit kambing yang mereka sembelih. Kita ambil. Ya, kita samak. Maka kulit hewan itu jadi suci. Terus bolehnya memperbaiki wadah dengan ikatan berbahan perak. Baca. Wa an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam retak. Lalu beliau menambal tempat yang retak itu dengan pengikat dari perak. Diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari. Faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, boleh memperbaiki wadah yang retak dengan ikatan atau potongan perak ketika butuh karena maslahatnya ketika itu nampak. Ya, kan tadi perak tidak boleh digunakan untuk wadah. Namun di sini ada kebutuhan, ada pengikat dari perak itu bisa nambali itu. Maka kalau ada hajat, ada kebutuhan, boleh. Artinya boleh digunakan. Terus yang kedua. Yang digunakan untuk menambal di sini adalah perak. Tidak boleh dengan emas karena emas lebih mahal dan lebih tegas dilarang. Yang digunakan untuk menambal di sini adalah perak. Yang digunakan untuk menambal di sini adalah perak. Tidak boleh dengan emas karena emas lebih mahal. Dan itu seperti bagaimana ya orang bilang ya, kok untuk nambal saja pakai emas gitu. Ya, ini sombong bagaimana lagi gitu. Dan lebih tegas dilarang kalau untuk emas. Terus. Ketiga, suatu barang selama bisa diperbaiki, hendaklah diperbaiki tanpa mesti beli yang baru. Nah lihat, ini contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau suatu barang itu selama masih bisa diperbaiki, dan mungkin diperbaiki cuma lebih murah begitu ya, daripada beli baru, maka lebih baik diperbaiki. Nah coba lihat ada perkataan di bawahnya lagi. Selama barang masih bisa diperbaiki, tak mesti ganti yang baru. Ya. Suatu barang selama masih bisa diperbaiki, hendaklah diperbaiki tanpa mesti beli yang baru. Memperbaiki barang yang rusak ini tanda kalau seseorang bersikap sederhana dan selalu menjaga harta. Nah, dia selalu bersikap sederhana, selalu menjaga harta. Ini berapa hadis nih? Kita bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ternyata waktu ini sudah 30 menit. Satu hadis najis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Takutnya waktu nggak cukup ya. Nanti kalau tentang najis sepertinya kita harus bahas di pertemuan berikutnya saja, karena ada yang perlu saya rinci. Ada najis itu kita bahas nanti najisnya khamar, keledai yang tidak liar. Tapi ada yang dibahas tentang suci juga, sucinya air liur unta, cara menghilangkan mani pada pakaian, mani suci ya. Terus ada juga sampai pada cara mencuci pakaian dari darah haid. Darah haid kan najis. Nah, nanti tentang najis ini dan najis dan cara menyucikannya, insya Allah di pertemuan Jumat depan.
Baik, silahkan di antara para jamaah bisa bertanya setelah ini. Kami buka kesempatan di 0812 281 85131 lewat telepon langsung atau lewat WhatsApp. Ya, sekali lagi di 0812 281 85131 atau bisa melihat di layar channel Rumaiso TV atau mungkin yang lainnya dari rekan-rekan RTVC juga menyiarkan malam pagi ini. Kami ucapkan terima kasih. Bisa langsung para pendengarnya bisa menelepon di 0812 281 85131 atau lewat WA. Nanti kami baca juga WA ini, dan setelah itu baru kami berikan kesempatan pada Zoom, ya, Zoom dari Khobar Islam Academy, bisa bertanya setelah itu. Monggo dari WA dulu. Bismillah, Ustadz, apa hukum memakan daging ular untuk metode pengobatan? Haram, yang sesuatu yang haram tidak bisa dijadikan obat, ya. Maka itu bukan alasan darurat, karena para ulama juga katakan berobat juga bukan darurat gitu. Ada yang mungkin lewat cara lain, atau ada yang dengan dia tawakal, cari sebab-sebab yang lain juga, misalnya lewat ada habatus sauda, ada zam-zam, ada ini kan bisa digunakan untuk obat juga. Jadi obat itu macam-macam, itu bukan jalan satu-satunya, dan itu bukan darurat. Beda kalau orang itu mau keadaan mati, ya, tidak ada makanan kecuali bangkai, maka baru dia makan. Ya, terus. Ustadz mau bertanya, apa hukumnya kalau menggunakan tempat makanan dari kaca namun di luarnya dari perak? Baiknya dihindari, tidak dipakai. Tadi ya sebagian, atau tadi perak itu cuma untuk nambal, jadi cuma kebutuhan dan itu jumlahnya sedikit, bukan dipakai dalam jumlah banyak juga ataupun lapisan luar, ya. Baiknya daripada kena tadi hadis yang kedua itu kan ancamannya itu berat sekali itu. Yang kita lihat ada perak tadi itu. Nah, allazi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Siapa saja yang minum dari wadah perak, maka sungguh ia hanyalah memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Itu ancaman berat sekali itu. Harusnya takut ketika mendengar ini dan menghindari seperti itu. Terus ada lagi, silakan WA. Ketika membersihkan najis anjing di kaki dengan air, lalu airnya nyepret ke wadah yang berisi air di dalamnya, apakah wadah itu wajib dicuci 7 kali? Ya, baiknya dicuci juga 7 kali. Ini demi warok, kehati-hatian. Apalagi ada tadi najisnya anjing, najis mughalladhah. Lebih aman seperti itu. Namun tentang masalah cuci 7 kali, nanti kita lihat di pertemuan Jumat depan insya Allah. Ya, baca lagi. Ustadz Afwan mau tanya di luar tema tentang fikih sholat. Ya. Mengkodok sholat sunnah qobliyah subuh lebih afdol dilakukan di waktu duha. Bolehkah menggabungkan niat sholat duha dengan sholat kodok qobliyah subuh? Baiknya habis subuh saja langsung, biar tidak kelupaan, ya. Jadi mengkodoknya langsung ba'da subuh. Memang ada 2 cara. Tunggu sampai matahari meninggi bisa juga, seperti tadi disebutkan oleh yang nanya. Bisa juga ya dilakukan ba'da subuh langsung. Mungkin lebih aman ba'da subuh langsung biar tidak lupa, karena kita biasanya kelewat waktu, kelewat lagi, akhirnya jadi lupa. Ya, terus ya lagi. Ustadz Afwan di luar tema, bagaimana memasukkan ilmu agama namun tetap menuntut ilmu dunia? Dalam rangka ini maksudnya eksis dalam pendidikan umum juga. Ya bisa saja, saya juga dari pendidikan umum, namun tinggal membagi waktu. Bagi waktu kita itu bagaimana ketika kita itu thalabul ilmi, ilmu dunia itu bagaimana kita ketika belajar. Nah itu, pintar dalam manage waktu saja. Kuncinya di situ sih untuk belajar ilmu agama. Seorang insinyur, jurusan teknik kimia, jurusan yang lainnya, itu bisa raih dua-duanya sama. Ya, bisa belajar seperti itu. Banyak yang membuktikan. Ya, terus. Afwan mau bertanya, kalau keponakan laki-laki dari suami termasuk mahram atau tidak? Gimana? Ulang. Kalau keponakan laki-laki dari suami termasuk mahram atau tidak? Keponakan suami dari? Keponakan laki-laki dari suami. Keponakan laki-laki dari suami. Untuk istrinya tidak mahram. Baik, sini ada tanggapan dari Facebook. Kalau di Kitab Fathul Qorib, semua kulit bisa suci dengan disamak, baik yang halal dimakan atau tidak, kecuali anjing dan babi dan keturunan keduanya.
Inilah pentingnya ngaji dengan ulama atau kiai yang sanadnya sampai Rasulullah. Tadi sudah kita sebutkan pendapatnya ya. Ya, terus kalau antum menafsirkan hadis dan Quran menurut pendapat antum, ya tadi kan sudah dirojikan terakhir. Mungkin Mas Abdullah tidak lihat sampai jauh, namun sudah komentar langsung di Facebook. Di netizen itu punya adab sendiri, kalau mau komentar, mbok dilihat dari kajian langsung sampai jauh, tidak komentar duluan. Karena tadi kan cuma penyebutan pendapat, baru kemudian dirojikan terakhir. Kami tetap masih menganggap kulit anjing dan babi itu tidak jadi suci karena najisnya najis ain. Begitu. Baik. Terus. Afan Ustadz izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya jika seseorang yang sedang berta'aruf saat ini tetapi nikahnya tahun depan? Terlalu lama, cari yang lebih cepat. Baik, terus. Ada telepon langsung? Belum, terus. Bisa telepon langsung sekali lagi di 0812 281 85131 ya, kami layani langsung. Baik, terus lagi. Ustadz, bagaimana hukumnya makan di rumah orang non-muslim Nasrani sementara makanan yang disajikan ialah makanan yang halal? Ya, kalau yakin piringnya sudah bersih dan tidak ada wadah lain lagi, maka dibolehkan. Ya, sampai pun pada daging sembelian juga asalnya masih halal untuk dimakan karena wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Tadi di Al-Maidah ayat 5 yang kita sebut ya, makanan ahli kitab itu halal untuk kalian. Terus. Ya, udah telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ke telepon, dengar saya bisa? Halo. Bisa. Iya. Halo. Iya, Halo, silakan. Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, maaf Ustaz, di luar tema boleh Ustaz? Iya, silakan. Ini Ustaz mau nanya, Jumat Ustaz, ketika di sini kan nggak sesuai protokol Ustaz. Iya. Nah, apakah kita boleh nyari masjid yang jauh Ustaz, yang memakai protokol gitu Ustaz? Boleh. Bahkan kalau ada mudorot, jadi kan menganggap bahaya juga, silakan ganti sholat zuhur di rumah, tidak sholat Jumat. Putus Ustaz, maaf. Halo? Boleh. Halo, ini suara saya jelas, Mas? Ya, jelas. Nggih, jelas nggih. Boleh cari masjid yang lain. Atau kalau tidak, karena dapat mudorot, maka boleh ganti sholat zuhur di rumah. Oh, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, bisa lihat bahasan ini di rumaiso.com, ada fatwa juga saya sebutkan di situ di artikel hukum ibadah atau sholat di masa new normal. Ya, terus silakan. Baik Ustaz, satu lagi boleh Ustaz? Iya, silakan. Ini Ustaz, ketika kita lupa pakai celananya itu bekas ini mimpi basah Ustaz. Kita sholatnya kita memakai celana yang bekas mimpi basah Ustaz. Itu gimana Ustaz ya? Sholatnya sah atau diulang Ustaz? Ya, sholatnya sah karena nanti itu mani ya, bukan madhi ya. Ya, mani Kalau Ustaz. itu yakin mani, ya bukan saya bilang sholatnya sah, pakaiannya suci. Ya, saya bukan bilang pakai sholatnya sah ya, pakaiannya suci. Tetapi untuk sholatnya tidak sah dikarenakan sebentar, tadi mandi junub. Iya, mandi junub, cuma pakaiannya doang. Oh, jadi pakaiannya doang. memakai lagi itu Kalau lupa gitu. belum mandi junub, bekas kalau belum misalkan mandi junub, sholatnya tidak sah. celana panjangnya itu pakai lagi gitu. Ya, berarti Lupa sholatnya sah. Sholatnya sah, tidak perlu diulang. Kalau cuma masalah pakaian saja, pakaiannya kalau terkena mani, ya maka masih suci. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Oh, baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, Iya, monggo. titipan Ustaz. Iya. Ini Ustaz, jadi ada seorang perempuan ini yang sudah menikah, yang sudah punya anak, juga belum pernah ketemu dengan orang tuanya karena dari semenjak bayi dititipkan sama orang lain gitu. Nah, orang itu yang langsung ini nggak pernah ngasih tahu gimana orang tuanya gitu. Nah, pada suatu nikah itu ternyata ibunya ini adalah istri kedua dari bapaknya ini yang jadi dinikahi itu sama kakak tiri lah gitu, karena orang tuanya itu udah meninggal sama kakak tiri. Nah, setelah menikah ini putus kontak gitu. Jadi karena mungkin setiri dan takut minta harta gono-gini atau gimana, jadi diputus kontak nih yang saudara tiri ini putus kontak dengan perempuan itu. Nah,
pertanyaannya, ringkasnya. apakah harus nyari ibu kandung atau gimana Ustadz ya? Karena kita nggak punya fotonya, nggak ada yang ngasih tahu, dan juga nggak ada yang membolehkan untuk mencari Ustadz dari keluarganya gitu. Itu sikap yang perempuan ini yang itu gimana Ustadz ya? Harus nyari kah atau gimana Ustadz ya? Coba diulang pertamanya itu ada perempuan terus Perempuan ini dari kecil itu dari bayi dititipkan ke sama orang lain Ustaz. berarti anak angkat ya. Iya. Mungkin sama temennya, nah temen ini malah ngasih ke orang lain gitu yang mau, ini siapa nih mau merawat bayi ini gitu. Iya, terus orang lain itu. Ya. Nah terus sudah sampai besar belum nggak dikasih tahu kalau itu bukan anak kandung, dan anak itu sudah mau nikah pun baru dikasih tahu karena kan mau nikah harus nyari wali ya Ustadz. Akhirnya dapat kontak, ternyata ini ada saudara tiri gitu, saudara tiri yang menikahkan. Nah setelah menikah saudara tiri itu putus kontak Ustadz, udah nggak deket lagi, udah nggak ada kabar lagi. Sebentar, menikahkan tadi sebentar. Nggak aktif. Halo sebentar. Ya, saya potong dulu. Menikahkan tadi lewat KUA. Lewat KUA Ustadz. Resmi ya? Ya, terus? Resmi Ustaz. Terus? Ya resmi. Di walinya itu saudara tirinya Ustaz. Iya, terus diperingkas lagi coba. Terus? Iya, saudara tiri, dan setelah menikah, beberapa bulan menikah, nah kita kan mencoba untuk menghubungi saudara kita itu yang sudah menikahkan ya, untuk mengucapkan terima kasih dan mau silaturahim lagi. Ternyata nomornya itu udah nggak aktif Ustaz. Iya, masalah selanjutnya apa? Masalah selanjutnya? Sudah nikah tadi. Iya. Nah itu mau nyari ibu kandung Ustadz, mau nyari ibu kandung itu nanya sama yang mengasuhnya itu tidak, udahlah ngapain sih gitu jawabannya gitu, udahlah ngapain sih, nggak usah mikirin ke situ gitu, kan lu sendiri dirawat oleh kita gitu, nggak usah nyari ke situ. Nah kita sebagai anak itu yang harus kita lakukan tuh apa Ustadz ya? Apa kita tetap mencari, nanya-nanya, atau harus diem aja gitu, berdoa aja Ustadz gitu? Ya cukup ya, biar waktu singkat. Maaf. Jadi kalau di KUA itu kan prosedurnya sudah resmi. Iya. Ya sudah kalau begitu. Ini kan masalahnya kendalanya cuma nikah saja kan? Iya sih, tapi apakah kita wajib mencari ibu kandung kita Ustadz gitu? Kalau dapat saja, kalau enggak lagi gimana, agak sulit gitu. Jadi nggak usah ini ya Ustadz ya? Saya bilang nggak usah juga, tapi nggak usah mencari ya. Walaupun kalau ya sebisa mungkin saja, kalau nggak bisa nggak dipaksakan gitu ya. Oh gitu ya Ustadz ya. Ya karena takutnya kita nggak berbakti gitu Ustadz. Ya, bisa juga cari juga. Ya namun nggak bisa dia cari-cari, nggak tahu orang tuanya tinggalin bagaimana, nggak tahu. Ya sebatas kemampuan dia. Oh itu ya. Baiknya. Ya, gitu ya, cukup ya. Cukup Ustaz. Ya, Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, baik. Iya, kok. Silakan lewat WA, nanti Zoom setelah ini monggo silakan. Afwan Ustadz, di luar tema, bagaimana hukum tugas yang diberikan oleh guru kepada siswanya? Apakah jika siswa tersebut tidak mengerjakannya, apakah termasuk kepada hutang? Saya dulu terkendala futur Ustadz, jadi menyebabkan malas dalam mengerjakannya. Dianggap hutang, tugas apa itu? Coba lihat umum itu. Ya, tugas apa dulu ini? Masih umum juga ya, pending ya, kurang jelas. Ya, selanjutnya. Afwan Ustadz, di luar tema, jika pasangan memutuskan untuk bercerai dan anak diambil alih oleh salah satu pihak, apakah dosa anak-anak tersebut hanya ditanggung oleh satu pihak saja atau tetap ditanggung oleh kedua orang tuanya meskipun sudah cerai? Masalah pengasuhan anak ya. Kalau anaknya sudah masih kecil, maka nanti pada ibunya. Kalau sudah dewasa, dia tinggal pilih tinggal memilih semau dia gitu, yang dia pilih dari orang tua tadi. Pending dulu Mas, ya lanjut lagi. Ya silakan, telepon. Terputus. Ya WA dulu. Di pembahasan kemarin,
kurma termasuk komoditas ribawi? Iya, komoditas ribawi ketika ditukar sama kurma atau dengan yang sama-sama makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Iya. Jadi bagaimana hukumnya membeli kurma melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, dan semisalnya? Apakah transaksinya dan kurmanya jika dikonsumsi juga menjadi haram? Boleh, karena kurma tadi tidak disyaratkan yadan biyadin karena sudah beda dengan uang ya. Yang masalah itu kalau kurma tukar dengan kurma atau kurma tukar dengan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang, maka syaratnya harus tunai. Kalau tukar dengan uang, ini sudah beda kelompok, maka tidak ada masalah. Tidak disyaratkan lagi ya dan biyadin, harus tunai itu tidak. Ya, terus satu lagi baru Zoom, siap-siap Zoom. Ya, ya telepon dulu. Pencet ini remind letter. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz, Ya. Awan keluar dari tema bisa tanya tentang kasus pembagian waris, Ustaz? Ya, silakan. Nah, jadi ini saya mewakili istri Ana. Nah, bapak sudah meninggal, bapak dari istri Ana. Kemudian ini tentang harta bapak aja, Ustaz. Ya. Dan istri, ibu udah meninggal duluan, baru bapak setelah ibu meninggal, bapak menikah lagi secara siri dengan wanita lain, kemudian tidak ada anak. Ya. Kemudian dari istri pertama ini meninggalkan 3 anak perempuan. Ya. Kemudian bapak juga saat ini masih punya ibu kandung masih ada. Jadi nenek dari istri saya. Ya. Kemudian dari pihak bapak itu ada 3 saudara laki-laki. 1 sudah meninggal setelah bapak juga meninggal, dan 2 masih hidup, dan 1 saudara perempuan. Nah, dengan kasus kayak gini pembagiannya gimana, Ustaz ya? Ketika ibu meninggal belum dibagi langsung ya? Waktu itu karena juga secara ilmu dan lainnya kita juga ini, jadi nggak ada, Ustaz. Jadi secara harta dari pihak waktu itu pembagian setelah ibu meninggal sudah kita juga udah nggak tahu, Ustaz, karena ya waktu itu bapak juga nggak ada ini, terus pihak istri pun juga saat ini baru tahu prosesnya kayak gini karena harus pembagian waktu ibu meninggal, tapi saat ini udah secara harta udah nggak ada. Jadi saat ini cuma ada peninggalan bapak berupa tanah gitu loh. Nah, berarti masalah bapak aja sekarang yang saya bahas, ibu nggak saya Ya, bahas. masalah bapak aja. Nah, kalau bapak meninggal berarti ibu sudah tidak dapat bagian lagi di situ karena sudah meninggal duluan. Berarti istrinya yang kedua dia dapat. Terus anak-anaknya dari itu kan nggak ada. Tapi Maksudnya hasil sama bapak ya, Bu? Apa? dari istri kedua kan nggak ada anak ya? Istri kedua itu juga statusnya janda, Ustaz, tapi punya anak tapi dari ini suaminya yang lama gitu. Nggak ngaruh, Ustaz ya? Itu nggak ngaruh. Dia bapak nanti dengan anak-anaknya dari istri pertama dapat, terus dari ibunya dapat, ibunya ada ya? Ibu dari bapak ya? Ibu dari bapak masih ada saat ini. Ibu juga dapat. Terus saudaranya? Saudara dari bapak itu ada saudara laki-laki ada 3, tapi 1 sudah meninggalnya setelah bapak meninggal. Terus saat ini yang hidup masih 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Saudara nggak dapat karena dihajab sama anak-anak. Oh, saudara nggak dapat? Iya, berarti nanti dapat cuma anak sama ibu, berarti simbah. Ibu, iya. Ibu ini dari bapak. Ibu tiri dari istri anak berarti, Ustaz ya? Ibu tiri sama orang tua dari bapak. Bapak iya. Nenek ya? Iya. Itu saya yang dapat. Kalau pembagiannya, Ustaz, kalau misalnya dengan simulasi misalnya harta 100 juta gitu, persentase atau siapa dulu yang dapat ya, Ustaz ya? Nanti anak-anak itu dapat sisa ya. Berarti istri dapat 1/8. Istri yang kedua. Istri kedua 1/8 dari total harta, Ustaz ya? Terus ibunya bapak dapat 1/6. Ibu dapat 1/6 dari total juga. Gimana, Ustaz? Total juga. Dari total ya, misalnya dari total harta semuanya. Sisanya yang 3 anaknya, Ustaz? Sisanya untuk anak-anak. Oh, sisanya untuk anak-anak. Tinggal dibagi 2/1, laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan perempuan. Oh, ini 3 perempuan, Ustaz? 3 perempuan semua? 3 perempuan. Ya sudah dibagi rata untuk 3 itu berarti. Oh, jadi total harta semuanya, misalnya 100 juta gitu, Ustaz. Jadi istri tadi 1/8 dulu, Ustaz ya. Sekali misalnya simulasi 100 juta, jadi 1/8 kali 100 juta gitu, Ustaz ya. Terus 1/6 untuk ibu
dari bapak. Terus 1/6 kali 100 juta untuk ibu dari bapak. Kemudian sisanya buat 3 anaknya ya? Iya, 3 itu. Kalau paman sama bibi tadi nggak ada Ustaz ya? Paman sama bibi dari? Dari bapak. Nggak, hajab terhalang. Oh nggak terhalang sama anaknya Ustaz ya? Iya, ada anaknya situ. Oh gitu. Ustaz, sama ini sebenarnya mau tanya yang terkait yang istri kedua ya, memang bapak itu menikah lagi karena memang tidak seperti memang tidak disetujuin keluarga dari kita semua plus anak-anaknya, kemudian nikahnya kan siri Ustaz. Pernikahan siri pun juga tetap secara hak istri dapat Ustaz ya? Kalau secara hukum coba nanti tanyakan pada negara ya, karena nanti mau bagi ke dia, mana buktinya dia sebagai istri mungkin kan, saya belum tahu prosedurnya ya. Namun kalau secara hukum syar'i itu sudah jadi istri yang sah, dia dapat. Nah Ustaz. Nah kemudian Ustaz, mohon maaf ini juga kan sedikit karena memang karena terus ada ketidaksetujuan pernikahan yang kedua ini. Nah bapak ini sebelumnya memang punya tanah Ustaz. Nah kemudian ya kita kurang tahu juga, cuman kemarin itu dari istri kedua itu memang akhirnya dijual. Punya harta, jadi bapak punya harta tak berupa tanah, ada beberapa tanah gitu dijual. Cuman yang sepengetahuan dari bapak sendiri plus istri kedua ini. Nah informasi waktu itu kan mau buat usaha gitu kan. Nah itu kalau dengan case kayak gini berpengaruh nggak Ustaz tentang pembagian waris ini? Tapi karena itu kita kan juga selama hidup kan? Selama hidup bapak hidup. Nah berarti ya sudah, sisa harta yang ada itu nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya. Jadi tetap istri pun juga tetap karena kan dari pihak anak ya mohon maaf Ustaz, agak berat karena dulu pernikahan ini singkat banget Ustaz, sekitar cuma berapa ya, 3 atau 4 bulanan gitu kan. Ya Tapi Allah. harta bapak ini sebagian udah pada dijualin buat usaha. Tapi kalau dengan akad bahwa ini mau buat usaha, apakah ini juga seharusnya juga ada hak dari anaknya tentang menanyakan tentang usaha ini, kemarin harta ini kemana gitu loh Ustaz? Nggak bisa lagi Pak dikejar kayak begitu. Oh nggak bisa lagi. Iya. Jadi memang udah dalam artian ya udah sisa sekarang harta yang ditinggal bapak berapa ya? Iya, itu aja yang sisa yang bapak miliki aja. Dan ibu walaupun secara nikah siri dengan kondisi seperti itu tadi tetap secara hak dapat Ustaz ya? Iya. Dapat, iya. Dapat seperti itu. Iya. Ya Ustaz, kalau ya ini mungkin dari anaknya masih sedikit agak ini, karena waktu bapak sakit pun juga udah nggak ngurus gitu Ustaz. Jadi setelah sakit itu sebelum meninggal ya udah diserahkan ke anak-anaknya gitu loh. Iya, tetap nggak mengurangi apapun ya Ustaz ya? Iya, dari sisi hukumnya dia beruntungnya di situ sih. Nanti dari sisi tanggung jawabnya si Allah ya beda lagi. Iya, ya itu jadi tinggal bertanggung-jawaban dianya di hadapan Allah Ustaz ya. Iya. Cuman memang dalam artian ini ya anak-anaknya ya agak mangkel juga. Berat gitu Ustaz. Agak berat jelas itu Pak. Ini cuma singkat 3 bulan nikah, sentok waris. Merasa itu terzolimi gitu Ustaz, karena juga pernikahan cukup singkat, kemudian harta bapak yang lama juga udah ibaratnya diambil kemana, bapak pada saat sakit juga udah di anak-anak yang ngurusin. Dan ya ini ya kembali lagi saat mau ada perhitungan kayak gini ya dapat gitu. Jadi 3 anak perempuan ini ya merasa terzolimi gitu. Ya beruntungnya tapi dia. Tapi tetap ada dari perhitungan seperti tadi. Ya mudah-mudahan rezeki tidak dapat di sini, Allah buka pintu rezeki lain lagi. Insya Allah, amin Ustaz. Gitu ya. Anda juga ini kan motivasi seperti itu juga. aja, Anjing. Ya. Nah Ustaz, mempertegas saja tadi yang memang saudara dari bapak nggak dapat Ustaz ya? Iya, hajab ya saya nilai itu Pak. Dia hajab. Karena anaknya juga ini ya kemarin kirain dapat gitu loh. Enggak. Itu terhalang atau gimana Ustaz ya? Iya, karena kan Pak jadi pokok dulu Pak. Kalau pokok ini nggak ada baru nanti yang lainnya gitu. Jadi yang pokok itu kan ayah, ibu, anak-anak, suami atau istri gitu. 6 ini ada ya 6 ini dulu ya, baru nanti mikir yang lain kalau ini nggak ada gitu. Iya. Nah Ustaz. Gitu ya. Sudah cukup Ustaz. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya Pak. Monggo dari Zoom silakan. Kepada Ummu Kay, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu. Ya Ustaz mau nanya,
untuk wanita haid, Mhm. kalau ingin berdoa di antara azan dan iqamat itu batasan selesainya untuk dapat doa di waktu mustajab kapan Ustaz? Karena kita tidak bisa ngatur strategi untuk wanita di rumah, wanita secara umum ini ya, bukan hanya wanita haid, Bu. Jadi misalnya dia tidak sholat di masjid, dia di rumah. Maka memang antara azan dan iqomah, tapi itu berlaku untuk laki-laki tentu saja yang di masjid ya. Karena mereka yang bisa perhitungkan iqomah di situ. Kalau perempuan kan nggak ada kaitannya dengan iqomah di masjid, sehingga kalau untuk perempuan dia cukup ketika waktu azan masuk langsung berdoa. Ya, langsung berdoa. Ya, karena tidak pakai patokan iqomahnya gitu. Oke, kalau dia dapat kesempatan itu gunakan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Jadi kalaupun udah iqamah masih bisa lanjut doa ya Ustaz ya? Selama saya mau katakan agak sulit ya kalau untuk perempuan ya. Karena hadis kan cuma katakan antara azan dan iqamah, tapi kan ada hadis juga yang umum ba'da azan kan. Ba'da azan gitu. Bagusnya sih dia milih yang ba'da azan aja, jadi ba'da azan langsung. Jangan terlalu jauh dengan azan gitu. Gitu. Iya. Kedua Ustaz, untuk wanita haid juga itu setiap mau membaca Al-Quran yang ada terjemahan atau dari aplikasi tetap berwuduk dulu Ustaz. Wanita haid kan? Ya benar. Nah, terus mau baca Al-Quran. Baca Al-Quran, Dari? biasa kan berwuduk dulu. Ya, Dari mushaf yang tanpa menyentuh mushafnya Ustaz. Nah, soalnya begini Bu, wanita haid sendiri itu kan hadas besar. Di cover dengan wudu yang cuma bisa mengatasi hadas kecil saja, maka belum mencukupi. Dan hadas besarnya ini ada selama darah haid itu ada gitu. Maka kalau dia berwudu pun tidak bermanfaat untuk hadasnya ini. Kan hadasnya yang kita masalahkan kan. Ya, Bukan masalah mau baca Al-Qurannya, namun hadasnya ini. Hadasnya ini ada hadas besar. Di cover atau ditutup dengan dihilangkan hadas kecil, oh nggak cukup. Sehingga kalau wanita haid berwudu berulang kali juga nggak ada tujuan apa-apa gitu. Ya, nggak ada tujuan apa-apa untuk ngangkat hadasnya nggak bisa. Sehingga kalau dia baca langsung ya boleh. Yang penting tidak menyentuh ya Al-Quran yang mushaf Arab. Kalau lewat HP boleh. Jadi tidak disyaratkan untuk bersuci dengan wudu untuk wanita haid tadi kalau membaca Quran. Gitu. ini berlaku juga untuk mau tidur ya Ustaz ya? Iya, Masih sama. berwuduk juga? Iya. Oh iya, nah. Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Baik, masih lewat Zoom lagi silakan. Kepada Ibu Mutmainah Marsum, tafadholi. Nah, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya mau bertanya tentang, ini saya punya tetangga non-muslim, Iya. Nasrani. Kami sering berbagi makanan gitu ya, satu sama lain. Iya. Nah, kadang-kala mereka bawa makanan ke sini itu, entah di hari normal, hari biasa gitu, atau hari raya, misalnya Natal. atau ulang tahun. Iya. Itu gimana Ustaz ya? Yang Natal sama ulang tahun baiknya tidak dimakan. Lebih aman. Jadi harusnya ditolak. Nggak tolak juga. Gitu. Bukan, maksudnya dia sudah serahkan ya kita nolak juga, kasihan ke dia gitu. Terima tapi kasih ke orang lain yang membutuhkan. Sedangkan kalau kita dikasih makan yang di luar acara khas mereka, khusus mereka, boleh dimakan. Ya, boleh dimakan asal memang benar-benar yakin itu pertama makanan yang halal. Ya, makanan yang halal ya. Apalagi itu cuma ikan begitu. Kalau ikan kan nggak ada problem bangkainya kan. Tidak ada problem bangkainya. Ya, ayam sih biasanya. Biasanya ayam. Biasanya kalau ayam pun itu dia seandainya pun menyembelih itu sah selama kita tidak tahu caranya itu gimana ya. Pokoknya kalau sudah jadi itu sah dan halal untuk kita makan. Kalau seandainya umumnya juga dia nggak mungkin nyembelih, tetap beli di warung, tetap beli di supermarket untuk dagingnya tadi. Apalagi seperti itu, dia cuma olah saja berarti halal juga untuk kita makan. Oh, berarti boleh dikasih ke orang gitu ya, meskipun muslim gitu Ustaz, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oh, nah yang kedua Ustaz, saya bertanya tentang new normal ini. Iya. Suami saya kan PNS ya.
Iya. Artinya gaji dari pemerintah tetap jalan gitu. Ji. Terus belakangan ini kan new normal, kadangkala suami ada panggilan rapat atau kerja tugas itu di kampus. Iya. Meskipun mengajar belum ya karena libur. Iya. Nah, misalnya suami tidak ke kampus karena belakangan terdengar kabar ada pegawai yang positif. Nah, Kalau terus? misalnya suami tidak tidak ke kampus itu, tapi gajinya tetap masuk, Ustadz, itu gimana ya? Dari pihak kampus sendiri bagaimana ketika tidak masuk? Oh, tergantung pihak kampus ya. Iya, dia kasih uzur atau tidak gitu loh. Nah, yang ketiga masih boleh, Ustadz ya. Iya. Nanti kalau misalnya kampus paksa tetap masuk, tetap ditimbang antara dua mudorot. Saya pergi sana, saya punya peluang kena, atau saya penuhi tugas kampus gitu ya. Tetap dia timbang maslahat mudorotnya. Kalau dapat mudorot lebih besar, ya mendingan nggak usah ke kampus. Kalau mudorotnya ringan, dia bisa timbang-timbang, ya dia ke kampus tapi tetap menjaga protokoler kesehatan yang disarankan. Oh, tapi gaji misalnya sudah ditimbang-timbang tapi tetap khawatir gitu, Ustadz, lebih besar. Gajinya itu dikembalikan apa gimana ya? Ya kalau memang khawatir ini kan bukan kerja saya gitu ya, sudah disedekahkan saja yang bagian itu gitu misalnya. Disedekah. Iya. Oh, yang ketiga boleh, Ustaz? Iya, silakan. Ini saya masih agak bingung ya dengan new normal ini, karena kemarin kan kita stay at home ya. Iya. Artinya sebagian Ustadz mengatakan bahwa kita tidak hanya mengikuti anjuran pemerintah, tapi mengikuti sabda Rasulullah ya. Iya. Untuk menghindari wabah. Iya. Nah, sekarang ini kan new normal, pemerintah kayak menganjurkan atau kalau tidak mewajibkan ya, saya kurang paham juga, untuk keluar dari rumah. Apakah kita ikut sabda Rasulullah untuk tidak keluar rumah atau ikut pemerintah gitu, taat pemerintah gitu, Ustaz? Kan pemerintah juga bolehin keluar tapi dengan protokoler, nggak sembarangan gitu kan. Tetap ada aturan-aturan gitu. Jadi bagi yang punya kebutuhan saja dia keluar, tapi tetap menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker gitu. Kan disaranin pemerintah kayak gitu kan, kecuali kalau dia langgar ini, bebas saja sudah. Nggak ada pakai masker, nggak jaga jarak, itu yang salah. Dan dia buat mudorot pada orang lain gitu. Oh, berarti misalnya kalau kita tidak keluar, maksudnya tidak mengikuti kewajiban dari pemerintah untuk kerja misalnya, karena khawatir masih banyak orang-orang yang melanggar gitu, Ustaz. Iya. Ya, tinggal ditimbang mudorotnya mana yang lebih besar. Kalau memang saya tetap keluar lebih besar, apalagi di daerah saya itu lebih banyak yang terkena gitu, ya sudah nggak usah keluar. Oh, iya. Semua menimbang mudorot gitu ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih ringan. Nah, itu banyak dipakai kalau untuk keadaan seperti ini. Oh, jadi nggak harus taat pemerintah gitu ya, tergantung maslahat mudorotnya. Iya, sama seperti sholat Jumat saat ini nih. Saya tetap kalau ada yang nanya, saya bilang tergantung kamu. Kalau nganggap khawatir kalau ke masjid, nggak usah ke masjid, karena ke masjid juga kapasitas cuma 50%, Bu. Oh. Iya kan aturan kayak gitu. Kalau tetap paksa semuanya ke masjid, masjid full. Kalau masjidnya kecil, orang desak-desakan harus tetap masuk gitu. Dan itu lebih mudorotnya lebih besar. Gitu kan? Baik. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi lewat Zoom lagi satu, silakan. Baik Ustaz, Ina akan membacakan pertanyaan via chat. Ya. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu berupa emas atau perak? Kemudian yang kedua, jika kita menghadiri resepsi pernikahan non-muslim di rumahnya, kita tidak tahu tempat makannya suci atau tidak. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Jazakallah khairan. Tadi syaratnya kalau makan dari tempat makan non-muslim itu asalnya pertama tidak ada cara lain kecuali makan dari situ. Kemudian yang kedua, ya harus diyakinkan itu bersih. Kalau memang seperti ini terpenuhi, maka silakan makan. Kalau enggak, pilih-pilih makan gitu. Ini daging saya enggak milih. Saya milih yang tempe saja gitu. Karena tempe kan tidak permasalahan untuk sembelihan. Ini ikan gitu. Ikan misalnya saya makan gitu. Jadi dia pilih-pilih makan. Jadi lebih hati-hatinya seperti itu. Atau mungkin sudah saya minum aja lah.
kalau minum kan nggak ada problem apa-apa di sini. Ini ada sirup, ada snack gitu. Nah itu kan nggak ada problem, maka boleh kita konsumsi itu. Jadi asalnya seperti itu ya. Sama juga kalau mau beli jualan non muslim juga seperti tadi. Asalnya boleh selama kita tidak ada khawatir situ ada sembelian yang haram, ada makanan yang haram ya, maka asalnya boleh. Terus yang maaf, yang pertama tadi itu apa yang pertama? Oh, gigi menggunakan emas gitu ya. Saya masih menganggap itu terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan ya, ditambal gitu. Kalau orang randul itu sering giginya emas. Orang nilai sudah beda Bu dengan keadaan orang itu nilai dia itu bukan orang biasa gitu. Ya, dinilai itu wah, gigi saja dari emas gitu, apalagi yang lainnya dia punya perhiasan. Kan cuma saya masih menilai itu menampakkan kesombongan. Sama seperti orang pakai bejana, emas, perak itu menampakkan kesombongan juga. Padahal kita menghindari kesombongan seperti ini. Ya, terus ada lagi lewat ini satu lagi silakan. Zoom satu lagi silakan. Masih lewat pertanyaan chat, ya. Ustadz, bagaimana hukumnya memelihara anjing untuk menjaga kebun? Anjing tidak masuk ke rumah, namun berada di area luar. Apakah diperbolehkan memberi makan pada anjing tersebut? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah cairan hitam tinta cumi-cumi itu najis? Karena saya pernah dengar kalau sebagian cairan hitam dari binatang laut yang bukan bagian daging dan darah itu najis. Bagaimana, Ustaz? Itu tidak tepat. Ya, yang cumi tadi tidak tepat, masih halal. Semua makanan yang asalnya dari hewan yang hidup di air, hukumnya itu halal. Seperti hadis yang kita sudah bahas sebelumnya juga, al-hillu maitatu. Nabi SAW katakan tentang air laut itu, bangkainya itu halal. Maka halal untuk dimakan berarti. Nah terus yang pertama tadi apa? Halo? Memelihara anjing. Nah, memelihara anjing untuk jaga kebun ya, masih boleh. Ya konsekuensinya kalau kasih makan ya berarti juga masih boleh. Karena dia ini tujuan untuk pemanfaatan yang dibolehkan. Yang penting tidak di dalam rumah. Baik, satu lagi terakhir dari Zoom. Baru saya baca WA terus tutup. Ya. Tafadholi kepada Ibu Dina. Bismillah. Ustadz, Afwan, sebelumnya Ana memiliki 3 pertanyaan. Iya, silakan Bu. Yang pertama, apabila wanita haid tersebut bersih-bersih setelah asar, apa untuk mengkodok sholatnya itu sholat asar terlebih dahulu, baru setelah sholat zuhur, Ustaz? Pendapat yang tepat cuma asar saja dia kodok. Zuhur tidak lagi, karena zuhur sudah lewat. Kalau misalnya yang sholat isya, misalnya sholat apa Bu? Aduh kurang jelas ya. Kalau misalnya yang sholat isya, itu gimana sholat maghribnya, Ustaz? Dia cuma kodok sholat isya saja. Dia cuma kerjakan sholat isya saja. Namun, Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya mendapatkan hadiah dari JJS yang diundi dengan nomor? JJS itu apa? Jalan-jalan santai, Ustaz. Ada uang pendaftaran nggak? Ada. Ada? Judi berarti? Ada. Nggak boleh. Ya, terus yang ketiga? Bagaimana hukumnya memberi zakat fitrah kepada keluarga yang fakir, tapi di keluarga tersebut ada yang tidak melaksanakan sholat dan puasa Ramadan? Dia kan 8 golongan ya, atau ayat 60 itu untuk penyaluran zakat. Ya, 8 golongan itu berhak untuk mendapatkan zakat. Kalau memang telah disalurkan di antara 8 ini sah. Di antaranya itu ada yang mu'allafatu qulubuhum, yang ingin dilembutkan hatinya. Dia muslim mungkin malah sholat gitu. Bisa termasuk dalam ini untuk dilembutkan hatinya. Itu bukan hanya mu'alaf masuk Islam, tapi ada orang-orang yang malas ibadah, dikasih zakat, kemudian dia manfaatkan zakat tadi sehingga dia makin sadar untuk ibadah. Kalau memang maksudnya seperti itu, boleh. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Sekarang lewat WA terakhir, silakan.
Ustadz, kalau tidak salah mimpi tentang Nabi Muhammad tidak akan bisa diserupai oleh setan. Iya, betul. Namun kalau setan ngaku sebagai Nabi ketika dimimpi, apakah bisa Ustadz? Dan di dalam mimpi, Nabi pun berperawai sudah tua Ustadz. Apakah ini benar Nabi atau memang setan? Yang jelas kalau mau pastikan pokoknya harus mempelajari pembahasan ya Syama'il Muhammadiyah, yaitu apa yang terkait dengan sifat-sifat fisik Nabi SAW. Itu dulu pastinya. Kalau ini sudah dipelajari, tahu dia dari situ, cuma bukan hanya klaim saja dalam mimpi, ya kita bisa ngakui dia lihat Nabi. Namun kalau ini tidak pernah dipelajari, maka kita tidak boleh ngakui kalau dia itu melihat Nabi. Kuncinya di situ. Satu lagi terakhir. Afwan, Ana ingin bertanya di luar tema, bagaimana cara menghilangkan rasa futur di kala menimba ilmu? Dan tips bagaimana cara metode menghafal yang sekiranya dapat mudah diingat dalam menghafal Al-Quran. Tipsnya untuk semangat dalam thalabul ilmi, masalah lingkungan, doa, ya. Terus luruskan niat. Doa, luruskan niat. Nah, itu kuncinya. Terus yang kedua, mudah menghafal Al-Quran, banyak mengulang-ulang dan luruskan niat pula. Baik, kami rasa cukup untuk pagi ini. Insya Allah malam ini ada kajian dengan tema perjodohan. Kelamaan menjomblo bisa diikuti jam 7:30. Mudah-mudahan kita mulai bisa lebih awal. Nanti seperti biasa disiarkan di YouTube channel Rumeso TV, juga teman-teman RTVC juga akan menyiarkannya. Begitu juga Zoom Islam Academy nanti juga akan Zoom Kobar Islam Academy akan menyiarkannya. Stay aja di channel Rumeso TV ya, bagi yang ingin berlangganan supaya dapat notifikasi tahu ada kajian nanti malam ya, bisa aktifkan notifikasinya. Demikian kita cukupkan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.